Haleluya, puji Tuhan, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, Rabu malam ini tanggal 13 November 2024. Kita berjumpa kembali Bapak Ibu ya, penuh dengan sukacita, karena kita mau selalu setia sama Tuhan. Kita mau selalu dekat dengan Tuhan Yesus, supaya kita tidak ada celah. Kalau ada celah nanti iblis masuk. Sebab firman Tuhan katakan 1 Petrus 5 ayat 8, iblis seperti singa mencari siapa yang bisa ditelan. Artinya kalau ada celah dia masuk. Untuk itu kita tutup hidup kita dengan tutup ilahi, firman dan Roh Kudus. Biar hari-hari kita melangkah bersama Tuhan Yesus, sehingga kita tampil lebih dari pemenang. Andalkan kekuatan kita hanya datang dari Tuhan Yesus. Di luar Tuhan Yesus hancur kita, tidak bisa berbuat apa-apa. Sesuai dengan firman Tuhan pada malam hari ini, kita akan akhiri 1 Petrus 16 dengan membaca dari ayat 10 sampai 24. Kemarin kita baca 1 Petrus 16 ayat 1 sampai 9. Sekarang dari ayat 10 sampai yang terakhir 24. Di situ saya ambil ada kalimat firman Tuhan katakan, berjaga-jagalah, berdirilah tetap teguh dalam iman dan kasih kepada Tuhan Yesus. Amin. Mari, sebab sentral kita hanya kepada Tuhan Yesus. Biar apapun tantangan, pergumulan dalam hidup, tetap kita mau kuat teguh di dalam iman dan cinta kasih kepada Tuhan Yesus. Melalui apa? Banyak berdoa, banyak baca firman Allah, dan minta pimpinan Roh Kudus. Kuatkanlah oleh Roh-Mu ya Tuhan. Kita minta selalu kekuatan dari Tuhan. Kuatkanlah oleh Roh-Mu ya Tuhan. Amin, haleluya. Biar ribut keras datang, ku mau tetap setia selamanya. Kuatkanlah hatiku Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Kuatkanlah oleh Roh-Mu ya Tuhan. Amin, haleluya. Kuatkanlah oleh Roh-Mu ya Tuhan. Amin, haleluya. Biar ribut keras datang, ku mau tetap setia selamanya. Kuatkanlah hatiku Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Dalam kitab Efesus pasal 6 ayat ke-10, demikian firman Tuhan. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Amin, haleluya. Biar ribut keras datang, ku mau tetap setia selamanya. Kuatkanlah hatiku Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemakmuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melalui segala-galanya sebagai kepala. Amin. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Amin, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan.
dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Amin, haleluya. Sekarang ya Allah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mohon ampun Tuhan, sucikanlah hidupku Bapa, mulutku, hatiku, pikiranku. Untuk malam ini kami baca firman-Mu. Kami percaya Roh Kudus tuntun kami, kuatkan kami Bapa, sebab di luar Engkau tanpa kekuatan Roh Kudus dan firman Tuhan kami akan jatuh. Kami tidak bisa kekuatan apapun, tidak punya kekuatan apapun selain Tuhan Yesus sumber kekuatan kami. Aku tidak akan goyah kalau Tuhan senantiasa menyertai kami. Berfirman Bapa, malam hari ini kami siap baca firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Damai sejahtera dan kekuatan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudara semua. Seperti firman Tuhan katakan, akhirnya Efesus 6 ayat 10, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kita harus kuat Bapak Ibu ya, di dalam Tuhan. Kekuatan kita di dalam Tuhan, bukan di luar Tuhan. Di luar Tuhan tidak punya sumber kekuatan. Iblis itu selalu akan menjatuhkan. Dalam Efesus, dalam Yohanes 10 ayat 10 dikatakan, pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Itu iblis bisanya mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tapi kalau kita datang kepada Yesus, Yesus datang dengan segala hidup, dengan segala kelimpahan. Itu Yohanes 10 ayat 10. Oleh karena itu mari kita mau dekat dengan Tuhan. Sumber kekuatan kita hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji nama Tuhan. Mari atas kemurahan Tuhan kita lanjutkan lagi baca firman Tuhan. Tiap malam perjanjian baru berurutan, terus besok pagi perjanjian lama. Terus laku dan setia, karena nanti kerinduan kita masuk di dalam kerajaan surga. Dan kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bersama dan anak Tuhan Yesus, kita berpegang teguh. Tadi katakan kuat kita di dalam Tuhan. Pegang di dalam kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, mari saya mau baca 1 Korintus 16 di ayat 10, supaya kita selesai dapat malam ini dapat mengakhiri 1 Korintus 16. Besok kita masuk ke surat 2 Korintus. Ya puji Tuhan, demikian firman Tuhan. Jika Timotius datang kepadamu, usahakanlah supaya ia berada di tengah-tengah kamu tanpa takut, sebab ia mengerjakan pekerjaan Tuhan sama seperti aku. Inilah Rasul Paulus begitu perhatian kepada timnya, saudara. Rasul Paulus ini cinta kepada Timotius, cinta kepada jemaat di Korintus, cinta kepada rekan-rekan sekerja di dalam pekerjaan Tuhan. Saling memberikan kekuatan, saling mendoakan, saling memberikan nasihat. Kita contoh, saudara, sifat-sifat di dalam Alkitab, anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, salah satunya Rasul Paulus yang kita lihat selalu baca ya. Ada 13 kitab dari surat Rasul Paulus, 13 sampai 14 kitab. Begitu memberikan kekuatan buat kita, menjadi teladan buat kita. Mari supaya kita hidup di dalam kasih Tuhan ya. Dan firman Allah nanti kita baca terus. Di situ Rasul Paulus katakan, berjaga dan berdiri dengan teguh di dalam iman, bersikap laki-laki dan tetap kuat ya. Mari kita selalu andalkan Tuhan, dan saudara ciptakan rasa cinta kasih, rasa damai, supaya jangan sampai ada rasa takut di antara kita ya. Takut kita hanya kepada Tuhan Yesus ya, tidak yang lain. Dengan kuasa iblis, dengan masalah apapun, jangan punya perasaan takut, asal kita berada dalam kebenaran Tuhan. Orang punya perasaan takut, ada dosa, ada salah ya. Oleh karena mari kita mengajar kita supaya kita jangan berbuat dosa, jangan melanggar firman Allah. Sejauh kita hidup di dalam kebenaran firman Allah, kita tidak perlu takut, sebab kita punya pembela agung sempurna, Tuhan Yesus. Dan kita harus kuat di dalam Dia. Jadi jangan ada orang 11. Jadi jangan ada orang yang menganggapnya rendah, tapi tolonglah dia supaya melanjutkan perjalanannya dengan selamat, agar ia datang kembali kepadamu, sebab aku di sini menunggu kedatangannya bersama-sama dengan saudara-saudara yang lain. Jadi Rasul memberikan nasihat kepada jemaat yang di Korintus. Nanti kalau Timotius datang, supaya saling memberikan kekuatan, harus tolong,
Jangan sampai diomel-omelin ya. Jangan sampai nanti dianggap rendah. Kita kan sering begitu, Saudara. Kepada rekan-rekan kita anak Tuhan, banyak kita sering mengomeli, memarahi, memberikan nasihat iya, memberikan masukan iya, tapi jangan menghakimi. Ya, tidak boleh. Kita tidak boleh saling menghakimi karena kita semua adalah orang berdosa. Kita semua sama, belum sempurna. Yang sempurna Tuhan Yesus. Yang ada pada kita adalah orang berdosa. Saling merendahkan hati, saling memberikan kekuatan, saling menolong, Saudara ya. Memberikan motivasi sehingga hidup kita menjadi berkat baik di dalam maupun di luar ya. Supaya Kristus yang senantiasa kita pegang teguh. Tentang Saudara Apolos, telah berulang-ulang aku mendesaknya untuk bersama-sama dengan saudara-saudara lain mengunjungi kamu, tapi yang sama sekali tidak mau datang sekarang. Kalau ada kesempatan baik nanti ia akan datang ya. Apolos juga rekan kerjanya, semua timnya, Timotius, Apolos, termasuk nanti kita baca Priscilla, Aquila, termasuk yang lain. Mari kita baca berikutnya. Berjaga-jagalah, berdiri teguh di dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Amin, saudara. Karena jemaat Korintus itu seringkali hidupnya sembrono, saudara. Ya, jemaat Kristus Korintus ini mentang-mentang orang kaya, sombong, ya, mengandalkan kekuatan sendiri, bukan Tuhan. Tapi Rasul Paulus katakan, mari berjaga-jagalah, ya. Firman Tuhan juga katakan di dalam Matius 26:41, Yesus sendiri katakan harus kita berjaga. Maka saya sendiri selalu tiap akhir kalimat saya selalu berjaga dan berdoa. Karena itu perintah dari Tuhan Yesus. Di dalam Matius pasal 26:41 saya mau baca. Matius 26:41 dikatakan, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tapi daging lemah. Ini senantiasa firman Allah katakan ini perintah dari Yesus sendiri. Dan Rasul Paulus juga katakan demikian. Dan saya juga mengatakan demikian. Termasuk diri saya. Supaya selalu berjaga. Berjaga turunnya di dalam kebenaran firman Allah. Jadi firman Allah dan Roh Kudus dan berdoa. Tiga itu, saudara. Itu menjadi suatu mata rantai yang kita tidak boleh lepaskan. Berjaga, baca firman Allah. Berdoa, dua. Dan ketika minta pimpinan Roh Kudus. Roh Kudus tuntun kita. Roh Kudus memberikan kekuatan buat kita. Seperti firman Allah tadi katakan Efesus 6 ayat 10. Hendaklah kamu kuat di dalam kekuatan kuasanya. Kuasa Roh Kudus, firman Allah. Kita harus kuat. Sebab tidak sumber kekuatan lain hanya di dalam Dia Yesus. Maka waktu itu mari kita berjaga. Dengan berjaga firman Allah kita mendapat kekuatan. Supaya kita berdiri teguh dalam iman. Iman hanya kepada Tuhan Yesus, saudara ya. Di dalam Wahyu pasal 14 ayat 12, iman hanya kepada Yesus. Saya mau baca. Wahyu pasal 14 ayat 12 dikatakan, yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus dan menurut perintah Allah dan iman kepada Yesus, bukan iman kepada nabi lain, bukan iman kepada dewa lain, bukan iman kepada berhala, kepada patung, iman kepada manusia, bukan iman kepada Tuhan Yesus. Ini firman Allah. Yang penting di sini ketekunan kudus. Mari kita adalah disebut orang-orang kudus. Kita mau tekun cinta Tuhan Yesus dan menuruti perintah Allah. Ini bicara ketaatan sehingga hidup kita dapat kekuatan. Kalau kita taat, Roh Kudus akan menopang kita. Karena kita taat berarti kita di dalam Tuhan Yesus. Lakukan segala pekerjaan dalam kasih. Mari ayat 14 ini. Lakukan setiap pekerjaan dalam kasih. Seperti saya memberitakan firman Allah pagi malam. Saya dengan rasa cinta kasih kepada Tuhan Yesus. Dan cinta kasih kepada Bapak Ibu saudara. Bisa aja saya itu stop saudara. Ya, hak saya itu stop. Tapi saya takut sama Tuhan. Kalau saya stop nanti kekuatan daging saya bisa di stop juga sama Tuhan. Takut sama Tuhan. Jadi saya temu taat kepada firman Allah. Saya berdoa sama Tuhan beri kekuatan. Kecuali kalau Tuhan sendiri yang Tuhan sudah panggil saya, tidak izinkan lagi saya. Kalau dari Tuhan, ya saya nurut. Tapi bukan penting, bukan dari diri saya. Karena hidup saya adalah milik Tuhan. Semua mari kita belajar. Apapun yang kita kerjakan, itu semua melandaskan Tuhan Yesus. Pandang Tuhan Yesus, andalkan Tuhan Yesus. Bukan andalan kekuatan. Ya semuanya berpusat kepada Tuhan Yesus. Jadi mari kita lakukan semua pekerjaan di dalam kasih. Ada suatu permintaan lagi kepadamu saudara-saudara. Kamu tahu bahwa Stefanus dan keluarganya adalah orang-orang yang pertama-tama bertobat ya kaya. Dan bahwa mereka telah mengabdikan diri kepada pelayanan orang kudus ini. Kepada orang yang mengabdikan diri kepada pekerjaan Tuhan. Mari kita perhatikan dengan penuh cinta kasih saudara. Di dalam kejamatan gereja, di dalam pelayanan, termasuk saya kan mengabdikan diri. Hamba Tuhan yang mengabdikan diri. Mari kita saling cinta, saling mendoakan,
saling memberikan kekuatan. Ini Akhaya nih, Stefanus ya, keluarga orang-orang baru bertobat saudara di Akhaya. Mari kita saling memberikan kekuatan dan selalu menopang dan berdoa supaya kita semua dapat kekuatan dari Tuhan untuk kita tetap setia teguh di dalam firman Allah dan tetap di dalam kasih Tuhan. Kan itu taatilah orang-orang yang demikian, ayat 16, dan orang turut bekerja dan jeripaya. Jadi orang melayani pekerjaan jeripaya, mari kita saling menghormati, saling taat. Saya sudah katakan kan, ada 5 karakter, vertikal, horizontal. Ketaatan itu bukan hanya kepada Tuhan, tapi juga kepada manusia. Seperti taat kita kepada hukum, itu sudah ketentuan dari Tuhan. Yesus juga taat, saudara. Vertikal, doa kepada Bapa, melanjutkan semua apa menjadi visi dari Allah Bapa di surga, karena waktu Yesus sebagai manusia. Ya, taat sampai di atas salib. Ya, pemberitaan firman, taat horizontal, vertikal, horizontal. Yesus taat kepada vertikal dan horizontal. Demikian saya juga. Ya, taat kepada Tuhan, taat kepada horizontal. Contohnya horizontal dengan istri, ya, dengan anak-anak. Pak minta tolong jemput, saya harus taat, tidak boleh sombong. Itu anak. Kepada istri hormati, ya, kepada Tuhan vertikal, kepada hukum harus taat, kita kepada hukum. Ya, apapun yang kita kerjakan semua harus ada bukti ketaatan, saudara ya. Ayat 17, aku bergembira atas kedatangan Stefanus, Fortunatus, dan Aihakus, karena mereka melengkapi apa yang masih kurang padamu. Karena mereka menyegarkan rohku dan roh kamu, hargailah orang demikian. Mari kita saling menghargai, saling mencintai, saling mengasihi orang-orang melayan pekerjaan Tuhan. Dengan demikian kita menjadi anak Tuhan yang baik, yang menyenangkan hati Tuhan. Salam kepadamu dari jemaat di Asia Kecil. Aquila, Priscilla, dan jemaat di rumah mereka menyampaikan berlimpah-limpah salam kepadamu. Ini cirinya Rasul Paulus selalu memberikan salam, ya, salam kasih, salam damai sejahtera, salam penuh dengan cinta kasih, saudara. Ayat 20, salam kepadamu dari saudara-saudara semuanya. Sampaikan salam seorang kepada yang lain dengan cium yang kudus. Mari saya juga sampaikan salam kepada Bapak Ibu, senantiasa saya ucapkan salam damai sejahtera, kan. Ini ciri-ciri kita anak Tuhan Yesus, ya. Dengan tanganku sendiri aku menulis ini, salam dari Paulus. Nah, surat Korintus ini ditulis langsung oleh Rasul Paulus. Ini firman Allah katakan demikian. Dengan tanganku sendiri aku menulis kepadamu, termasuk dengan saya juga. Ini dengan mulut saya sendiri, Yakob Rahmat, saya menyampaikan firman dari Tuhan, bukan firman manusia. Karena saya, Yakob Rahmat, adalah anak Tuhan Yesus. Termasuk Bapak Ibu, anak Tuhan Yesus. Cintai Tuhan Yesus, ya. Terus ayat 22, 23, 24. Siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuk yang Maranatha. Wah, takut kita sama Tuhan ini, saudara. Mari kita mengasihi Tuhan sampai Maranatha. Kalau tidak mengasihi Tuhan, terkutuk. Tapi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak, Ibu, saudara semua bersama saya adalah anak-anak yang cinta Tuhan Yesus dan diberkati oleh Tuhan. Sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Ayat 23, kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu. Kasih-Mu menyertai kamu sekalian di dalam Kristus Yesus. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak, Ibu, saudara semua diberkati Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus di dalam persekutuan Allah Bapa Roh Kudus turun menyertai Bapak, Ibu, saudara semua. Rumah tangga kita diberkati, pekerjaan kita diberkati, pelayanan kita diberkati, apa yang kita kerjakan diberkati dalam nama Yesus. Sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Salam dari saya, hamba Tuhan Yakob Rahmat, kepada Bapak, Ibu, saudara semua. Dan kasih karunia Tuhan menyertai kita, dan kita tetap teguh berdoa, hidup di dalam iman dan kasih kita kepada Tuhan sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Tuhan semua memberkati kita semua. Kuatkanlah oleh Roh-Mu ya Tuhan. Mari kita minta kekuatan Roh Kudus kan menolong kita. Kuatkanlah oleh Roh-Mu ya Tuhan. Amin. Haleluya. Biar ribut keras datang, ku mau tetap setia selamanya. Kuatkanlah hatiku ya Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu
dan memberi Engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua, Bapak Ibu. Semua diberkati Tuhan. Salam damai sejahtera. Dan sebelum kita berbaring tidur, berjagalah dan berdoalah. Berpegang teguh di dalam firman Allah Tuhan. Dan firman Allah katakan, hendaklah kita kuat di dalam kekuatan kuasa-Nya, teguh dalam iman dan kasih, sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati. Selamat malam. Tuhan bersama kita. Immanuel. Amin. Haleluya.